Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi ini kamu akan mempelajari bagian terakhir daripada pokok bahasan teknologi digital. Adapun topik yang akan dipelajari dalam topik ini yaitu mengenal media penyimpanan dan model transmisi data di dalam sebuah komputer. Dan bagian yang kedua adalah mengenal dampak teknologi digital itu dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang positif dan dampak yang negatif. Yang pertama tentang penyimpanan data. Penyimpanan data dalam perangkat komputer itu salah satu faktor yang sangat penting, di mana ada tempat penyimpanan yang sudah dirangkai di dalam komputer itu yang disebut sebagai memori internal, dan ada juga tempat memori penyimpanan data itu yang berada di luar komputer atau yang kita sebut sebagai memori eksternal. Untuk memori internal, memori internal ini merupakan komponen utama dalam sebuah komputer di mana data atau program dapat diakses langsung oleh prosesor yang ada di dalam komputer tersebut. Ada dua bagian yang kita kenal tentang memori internal suatu atau prosesor suatu komputer, yaitu ROM atau Read Only Memory. ROM ini adalah perangkat keras di mana isinya hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah atau tidak bisa ditulis secara berulang, dan kemudian datanya tidak mudah untuk dihapus atau menghilang. Sedangkan bagian yang kedua atau prosesor yang bagian kedua yaitu disebut RAM atau Random Access Memory. Di dalam RAM ini yang juga adalah perangkat keras, isinya dapat diubah, dapat ditulis, dapat dihapus, dan dapat dikembalikan sama seperti semula sesuai keinginan kita. Dan data ini bisa langsung jika dihapus, dan ini bisa hilang atau istilahnya bisa menguap. Inilah dua perangkat daripada memori internal suatu komputer yang kita sebut tadi ROM dan RAM. Untuk memori eksternal berarti tempat penyimpanan data atau program yang berada di luar komputer itu. Dan ada beberapa jenis tempat penyimpanan eksternal ini dengan kategori yang pertama bersifat magnetic disk atau media penyimpanan magnetik. Yang kedua ada media penyimpanan optikal atau optical disk. Dan yang ketiga ada media penyimpanan awan yang sekarang kita pergunakan yaitu cloud storage. Jadi bisa menyimpan, tidak disimpan di dalam komputer dan tidak juga di dalam metode yang umum dipergunakan, misalnya magnetik atau optical disk, tetapi ini disimpan di awan, di internet. Selanjutnya, media penyimpanan magnetik itu yang biasa yang sudah kita kenal seperti gambar yang ada ini, ada hard disk, ada disket atau pada awalnya itu kita sebut sebagai floppy disk mungkin sekarang sudah jarang atau tidak lagi dipergunakan. Dan kemudian ada memory card, dan ada chip drive, dan ada flash disk. Inilah bagian-bagian komponen yang sifat penyimpanannya itu bersifat magnetik. Ada juga penyimpanan yang kita sebut tadi optikal, misalnya CD, compact disk, ada CD-ROM, ada CD-RW, dan beberapa jenis yang umum kita pergunakan misalnya ada DVD. Ini merupakan media penyimpanan jenis optikal. Dan media penyimpanan yang terakhir yang banyak dipergunakan sekarang ini yaitu media penyimpanan awan atau cloud storage. Jadi cloud storage ini adalah penyimpanan di mana tidak pada perangkat yang kita miliki, tetapi disimpan di internet. Apakah itu
di Microsoft OneDrive juga, ya, yang kita pergunakan dalam pembelajaran sehari-hari, misalnya menyimpan file di Google Drive, ya, boleh juga di Dropbox atau di Box. Jadi inilah 3 jenis media tempat penyimpanan data, ya, yang bersifat eksternal. Selanjutnya, bagaimana mentransmisikan data? Nah, ini gambar ini adalah salah satu metode mentransmisikan data secara optikal. Ya, mentransmisikan data itu adalah mengirim data atau mengirim informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media elektronik. Nah, transmisi data ini dapat bersifat sebagai sinyal analog dan juga dapat bersifat sebagai sinyal digital. Sinyal analog maksudnya broadband, di mana gelombang elektronik yang bervariasi dan secara berkelanjutan ditransmisikan melalui beberapa media atau tergantung kepada frekuensi di mana media tersebut akan dikirimkan. Nah, ini yang disebut dengan sinyal analog. Kemudian untuk sinyal digital itu sinyal yang menampilkan data secara digital. Jadi bagaimana perbedaan pengiriman data secara analog dan secara digital? Ya, kalau secara analog seperti gambar sebelah kanan ini, ya, sifatnya dalam bentuk modulasi. Dan kalau dia secara digital seperti yang kita pelajari sebelumnya, yang kita kenal dengan on off atau high low seperti itu, 1 0 dan seterusnya. Nah, disinilah perbedaan antara sinyal digital dengan analog. Demikian juga bagaimana cakupan amplitudonya, ya, jenis amplitudo sinyal yang dikirim, ya, frekuensinya, dan bagaimana membedakan fase daripada data yang akan dikirim, ya, baik secara analog, ya, maupun secara digital. Media transmisi data itu, ya, misalnya dapat dipergunakan seperti tadi fiber optik, bisa melalui kabel, dan bahkan sekarang yang terbiasa dalam keseharian kita dengan wireless, ya, artinya sudah tidak lagi mempergunakan kabel atau bisa melalui tanpa mempergunakan media yang lain, ya. Nah, misalnya radio, microwave, infrared, dan Bluetooth. Nah, ini semuanya bersifat wireless. Selanjutnya, bagaimana mentransmisikan data? Nah, metode mentransmisikan data, yang warna merah itu adalah sumber data dan yang warna hijau itu adalah penerima data. Jadi bisa jadi itu data ditransmisikan dengan metode broadcast, artinya satu untuk semua. Jadi semua orang bisa mendengarkan. Dan ada juga multicast, artinya hanya orang tertentu. Ya, hanya orang tertentu. Jadi tidak semua orang bisa mendengarkannya. Ya, kalau tadi broadcast ini misalnya radio, ya, radio ini bisa untuk semua. Sedangkan untuk multicast ini, ya, misalnya orang tertentu, ya, sekarang misalnya mau video call, ya, mau conference, tapi hanya untuk orang tertentu. Dan jenis yang ketiga, jalur mentransmisikan data itu disebut sebagai unicast. Ya, unicast ini seperti telepon, ya, satu. Jadi pengirimnya sumbernya satu dan penerimanya juga satu, tertentu kemana mau dikirim. Nah, jadi ini 3 metode, ya, yang dipergunakan untuk mentransmisikan data. Kemudian beberapa konfigurasi, ya, dalam pengiriman data ini seperti, ya, pemakaian wireless, ya. Ada wireless yang dipergunakan hanya untuk pribadi saja, untuk satu orang saja, dan ada juga dengan point to multipoint, artinya dari satu ke lebih banyak orang, ya, dengan metode wirelessnya ini. Jadi satu pemancarnya tapi beberapa orang bisa mendapatkannya dengan catatan memiliki kata kuncinya, Jadi hanya yang tertentu saja.
Bagaimana mentransmisikan data? Apakah arahnya itu hanya satu atau bisa berlawanan arah? Ya, seperti uraian gambar di bawah ini. Ya, ada istilah transmisi data itu secara simplex, artinya itu hanya satu arah, ya seperti televisi, ya, atau radio. Jadi disiarkan oleh sumber bunyi, sumber data, memancarkannya, dan orang lain itu hanya menerima, menikmatinya saja, tidak dapat mengirim kembali. Nah, dan ada juga yang half duplex, artinya gini, bisa berbalasan, ya seperti mempergunakan walkie-talkie, ya. Nah, dengan mempergunakan walkie-talkie, jadi sumber data itu bisa diterima dan penerima juga bisa mengirim kembali ke sumbernya. Dan ada yang istilahnya full duplex, ya. Nah, jadi artinya seperti handphone dan internet. Jadi inilah arah transmisi data, jalurnya, dan bahkan ya media untuk mentransmisikan data di dalam internet. Kemudian model transmisi data. Model transmisi ada dua bagian. Ada yang bersifat paralel, ya, artinya data dikirim serentak. Data dikirim serentak ke beberapa jalur yang berbeda, itu disebut paralel transmisi. Kemudian ada yang serial transmisi, artinya hanya pada satu jalur secara bergantian. Nah, jadi dikirim satu-satu. Nah, dikirim satu-satu. Jadi ada dua model mentransmisikan data. Kemudian kapasitas daripada transmisi data ini, berapa kemampuan. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini, ada yang bisa memancarkan data, membawa data sebagian kecil saja, dan ada yang bisa membawa data itu sangat besar. Jadi kapasitasnya jauh lebih besar. Nah, disebutlah ini kapasitas ini sebagai bandwidth. Ini biasa kita dengar di dalam ya teknologi komunikasi sekarang ini. Kemampuan untuk mengirimkan data yang kita sebut bandwidth ini dipergunakanlah istilah dalam satuan bit per second atau BPS. Jadi semakin besar BPS-nya, KBPS-nya, kilobyte per second atau megabyte per second, berarti penghantaran atau pentransmisian data itu lebih cepat lagi. Itu maksud daripada bandwidth. Kemudian apa manfaat dari bandwidth-nya? Bandwidth ini merupakan ukuran di dalam proses mengirimkan data. Bandwidth juga membagi kecepatan pengiriman data. Dan kemudian bandwidth juga sebagai pengatur ukuran data yang telah ditransfer. Jadi artinya tidak secara keseluruhan serentak, tapi diatur, ya, dengan kecepatan tertentu, dengan banyak tertentu, ya. Nah, jadi ini beberapa manfaat daripada bandwidth, dan ini yang kita pergunakan sehari-hari, ya. Apakah kecepatannya itu 15 mega per detik, ya, atau 30, berarti kalau semakin tinggi berarti ya biaya juga semakin lebih besar lagi. Ya, beberapa contoh di bawah ini, misalnya bandwidth untuk WhatsApp untuk video call. Seperti apa mempergunakan data, ya, untuk WhatsApp video call. Contoh, bandwidth untuk mengaksesnya itu adalah 5,7 kilobyte per second, ya, untuk mengakses video call pada WhatsApp. Jadi apabila kita pergunakan dalam waktu 1 menit, maka bandwidth-nya atau kekuatannya itu menjadi 3,4 megabyte. Ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan bagaimana kalau kita pakai Zoom. Untuk 1 jam, berarti kita mempergunakannya 204 megabyte karena per detik tadi 5,7 kilobyte per second, ya, per second. Jadi untuk 1 jam maka sebesar 204 megabyte. Ini masih WhatsApp pada video call pada WhatsApp. Kemudian bagaimana kalau kita mempergunakan Zoom, aplikasi Zoom? Nah, ini kekuatannya bandwidth-nya lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi. Nah,
bandwidth untuk mengakses Zoom itu 700 kilobyte per second. Jadi kalau tadi video call hanya 5,7, maka untuk Zoom ini 700. Sehingga dalam waktu 1 menit, ya, 42 mega, dan dalam waktu 1 jam. Nah, dengan melaksanakan Zoom video conference, ya, dalam waktu 1 jam, maka 2,4 gigabyte. Nah, jadi besarnya informasi yang dikirim itu tentu ya sangat berpengaruh dengan kecepatannya dan berpengaruh juga dengan biaya yang diberikan ya untuk memenuhi kebutuhan pemakaian bandwidth ini. Ya, bagian yang kedua, apakah dampak teknologi digital ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dampak yang pertama itu kita lihat dampak positifnya. Dampak positifnya memudahkan kita komunikasi, ya. Komunikasi jarak jauh bisa dilakukan dengan cepat, ya, tidak lagi membutuhkan biaya yang besar. Kemudian memudahkan proses pembelajaran, ya, dengan proses pembelajaran daring sekarang ini, ya. Nah, pada masa pandemi ini, ya, sekalipun tidak ke sekolah, tetapi proses pembelajaran dapat dilangsungkan dengan baik. Yang ketiga, dampak positifnya merupakan sumber informasi yang lebih cepat. Jadi, kita bisa lebih cepat melihat dengan searching di Google, maka kita bisa mengetahui informasi-informasi yang baru, ya, sekalipun berada pada tempat atau jarak yang sangat jauh. Mengurangi biaya dan mempersingkat waktu sudah jelas, dan kemudian tempat menuangkan kreativitas, ya. Jadi ini merupakan ya internet atau komputer ini merupakan satu media yang melahirkan kreativitas yang baru, ya. Mudah berbagi dengan orang lain. Kemudian dampak positif daripada teknologi digital itu sebagai media hiburan, ya, televisi digital dan sosial. Kemudian yang ketujuh, memudahkan transaksi perbelanjaan. Ya, ini sudah sehari-hari kita jalani, apakah itu transaksi daripada online shop atau misalnya transportasi online, dan banyak sekali, ya, kemudahan yang bisa kita nikmati dengan adanya teknologi digital yang semakin lebih bagus ini. Tentunya selain dampak positif, dihasilkan juga efek atau dampak yang negatif, ya. Yang pertama, dampak negatifnya, maka secara individu, ya, kita menjadi lebih malas untuk bersosialisasi secara fisik, untuk bertemu dengan orang lain. Bahkan jangankan untuk bertemu, sudah bertemu pun kadang ya sibuk dengan Android-nya masing-masing. Ini salah satu dampak negatifnya. Jadi menjadi pribadi yang sangat individu, jadi tidak lagi komunikatif dengan orang lain. Yang kedua, dampak negatifnya itu adalah meningkatnya penipuan. Ya, ini informasi akhir-akhir ini bagaimana kejahatan cyber, ya, bagaimana penipuan secara online, ya, bagaimana yang terjadi, misalnya terjadinya perjudian dan ya untuk orang-orang tertentu akan mendapatkan hasil yang sangat tinggi tetapi merugikan orang yang lain. Demikian juga cyberbullying, yaitu perundungan atau terjadinya intimidasi di dunia maya. Dan yang keempat adalah konten negatif yang berkembang pesat. Jadi artinya di sini diperlukan kejelian. Tetapi bagi yang tidak jeli, ini akan ya terjerumus ke dalam informasi-informasi yang tidak membangun, seperti konten-konten yang negatif yang bisa merusak, ya, pribadi daripada orang yang menikmatinya. Dan yang kelima adalah dampak negatifnya juga mengabaikan tugas dan pekerjaan. Mengapa? Karena ya lebih fokus kepada Android-nya, ini lebih
fokus kepada handphonenya, sehingga yang lain-lain itu bisa dilupakan. Jangankan pekerjaan, makan pun mungkin dilupakan. Bagian yang keenam daripada dampak negatif itu adalah abai dengan waktu, ya. Terjadi maniak, ya, kecanduan internet, ya, tidak peduli lagi dengan waktu, tidak ada lagi prestasi belajar, ya, bahkan ya kemampuan kerja itu menjadi menurun. Jadi inilah beberapa dampak, mungkin ada dampak yang lain lagi, ini bisa dikembangkan ya sesuai dengan ya pengalaman di lingkungan kita, atau ya apa yang sudah dan pernah dialami. Jadi inilah dua topik kita pada pagi hari ini, ya. Yang pertama tadi tentang bagaimana menyimpan data dan apa saja yang kita pergunakan sebagai tempat penyimpanan data, dan juga bagian daripada dampak teknologi dalam kehidupan kita. Jadi inilah topik daripada teknologi digital yang kedua, yang pertama kita sudah lalui. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pokok bahasan yang selanjutnya.